Biar satu Indonesia, khususnya buat mama cantik. Gimana? Mama cantik. Cok, minta diulang mama cantik. Mama cantik. Tiada yang bisa kami ucapkan selain berterima kasih sebanyak-banyaknya karena Anda menjadi pemirsa yang begitu setia menerima kami apa adanya. Betul. Yang selalu setia dari Senin sampai dengan Jumat jam setengah 9 sampai dan jam 10. Betul. Entah itu mama, entah itu papa. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Mama cantik ada di sini satu orang. Iya. Papa cantik lagi operasi di Turki. Papa cantik kita ya. Karen Delano nggak pulang-pulang. Udah dengar kabar terakhir? Kenapa sih Karen? Kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Kenapa Karen? Kak Karen, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok gitu sih Wi? Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hidungnya udah baru. Iya. Hidung yang lama meninggal dunia, ini hidung yang baru. Dari hati. Iya lu mah ngomong begitu Dari banget. hati deh. Banyak Enggak, yang nanya. kakak sayang, Ini kita banyak yang sayang nanya sama sama kamu, kita. kakak. Karen Delano kemana sih? Kok nggak masuk-masuk? Karen Delano. Siapa yang mau jelasin? Aku Karen aja. Karen, dia lagi membuang-buang uangnya untuk membetulkan. Dia Hidungnya. pengen kayak Miss Venezuela kemarin hidungnya. Coba Katanya. bayangin. Katanya. Tapi jangan dicontoh, ini salah satu orang yang tidak bersyukur. Udah dikasih hidung mancung, masih kepingin pancung lagi kayak Pinocchio, kayak begini Ya ntar. pokoknya kita tunggu minggu depan. Minggu depan dia akan masuk. Apakah dia akan terlihat seperti Atala Riksya atau justru terlihatnya seperti Irma Darmawangsa? Kalau menurut aku, muka dia seperti Barkum. Apa itu? Barbie Kumalasari. Tapi itu sah-sah saja ya, siapapun boleh operasi biar Boleh, lebih cantik. bener. Apalagi untuk kesehatan nggak apa-apa. Bener. Cuman kalau misalkan hidungnya udah mancung kayak kita nih Ki. Kalau kita buatan Allah, bukan buatan manusia. Iya. Maksudnya udah jangan dirubah-rubah kecuali memang kayak kucing kita. Ya nggak apa-apa sih, itu kan pilihan orang masing-masing. Kayak misalnya di sini di studio kita, nih kayak Lita Perlan, ini teman kita, penyanyi kita. Lita Perlan yang satu ini dia memang kalau dia cantik dari sananya, ya kan? Coba bandingkan sama yang tengah host kita. Cantik karena uang. Oh. Bukan dong, kamu bukan cantik karena uang. Karena apa? Cantik karena Apakah bintang... Ini yang sesungguhnya itu apa? Istighfar jadikanlah makanan sehari-hari. Benar. Ya, Kalau apakah... udah orang udah begini-begini, kalau istighfarnya udah kenceng kagak bakalan bisa balik lagi ke orangnya, say. Apakah bintang tamu yang sekarang ini juga dia hasil rombakan Nah. Atau atau hasil dari hasil opa-opa? alami? Ini kita penasaran. Kita akan bongkar, kita mau cari tahu macan kita yang pertama alias mama cantik yang pertama. Seorang penyanyi, pedangdut cantik yang terkenal dengan kumis tipisnya. Di mana katanya dia pernah memergoki sang suami bersama dengan salah satu oknum pramugari. Dibagi-bagi ambiar, Isdalia. Bertiga mengucapkan terima Terima kasih kasih. mamaku yang cantik. Terima yang kasih. apalah. Emberan. Dengar-dengar burung-burung yang ada di luar sana. Cakep. Burung siapa? Bukan pantun, cakep-cakep loh. Terus apa dong? Teteh sekarang tambah kurus, tambah langsing. Kenapa Katanya sih, Mam? ada yang naksir sama Teteh. Atau mama makin kurus karena ada pramugari yang ngambil hati papa. Atau jangan-jangan Mama Isdalia kurus karena stres di unfollow sama salah satu diva dangdut. Bukan gue. Supaya dong, supaya namanya dong. Emang lu di-unfollow? Sama siapa? Tak masalah. Tak masalah. Oh kamu di unfollow? Tak masalah siapa lu. Mama Is, apa sih rahasianya bisa lebih langsing sekarang? Aku? Iya. Aku tuh kan sekarang umurnya udah gede banyak ya kan. 50 tahun. Jadi Ah, harus masih yang sedikit, Ma. apa namanya? Kemarin tuh perutnya agak udah mulai Oh jadi mama ini dilipolisis. enggak. Depresi kali ya. Enggak, jadi ceritanya aku lagi olahraga. Terus ada temenku yang lama datang ke rumah. Terus dia udah mulai gini nih. Dari samping gini. Isda, perut kamu tuh udah mulai ada anjir. Kata gue gitu. Gue udah takara kan. Iya. Aduh, jangan kayak gitu. Kalau udah 50 tahun ke atas, kalau kamu udah mulai kayak gitu, nanti akan terus. Aku udah mulai, kalau pere kan Kepikiran. digituin ya kan. Akhirnya mama Langsung ke dokter gizi, Eke. Enggak, dia ke teman. dokter gizi, ke dokter Cynthia, Ma. Dia teman Dokter apa sih? Cindy. Dia teman apa sih kok ngatur-ngatur begitu kayak orang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ngatur aja gitu. Nggak apa-apa kalau temen tuh harus begitu. Kalau umpamanya ada itu berarti dia jujur. Sayang gitu ya, Ma. Perhatian. Enggak, itu dia bukan jujur, itu Kenapa? dia ngatain namanya. Harus dilaporin deh, Teh.
Dewi Persik kali lapor-laporin. Kita kasih lihat ya. Enggak. Gua kalau mau digatain nggak apa-apa, jangan difitnah. Nah iya. Ini kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah ya. Ada cerita dari seorang Isdalia yang kabarnya pernah memergoki sang suami bersama dengan mertua. Selingkuh maksudnya? Tatia yang narasi itu ya kayak membakar. Jahara deh. Itu kompor gitu. kayaknya narasinya Ujus deh. Iya emang. Tuh. No. Ujus itu Orang bisa Ujus jadi itu- berantem loh gara-gara narasi loh. Ujus itu anak mama itu ya memang nggak berbakti. Iya emang, iya. Ada loh begitu. Mama Is, coba kita mau nanya, emang bener pernah memergoki sang suami dengan perempuan lain? Makanya aku takut sama Sering pilot, lah, kamu takut. Sering. Setiap kali terbang kan dia sama pramugari bukan berarti lagi ngapain, lagi kerja. Mau kerjain apa, Mah? Hei, Sebentar, mergokinnya tuh mergokin gimana? Ini kalau misalnya ngomongin kerja, ya iya kalau pilot kan kerjanya sama pramugari. Iya. Terbang bareng, kadang nginep di satu kota. Ya kan? Satu hotel malah. Tapi kalau mergokinnya tuh, mergokin seperti apa? enggak lah, laki gua mah orangnya tuh lempeng banget. Mungkin kalau orang yang udah kenal di keluarga kita, kenalnya secara deket ya, tahu banget bagaimana dia, dan mungkin teman-teman sejawatnya juga tahu bagaimana dia. Jadi gitu. mungkin itu orang yang iri, akhirnya bikin gosip kayak gitu ya. Sebenarnya mah nggak ada orang yang iri, medianya aja yang suka ngeberitain gak bener. Si Ujus tuh berarti tuh. Orang ada apa-apa juga lu. Hati-hati sama media yang namanya Ujus ya, Say. Tapi Mama Is suka ada perasaan deg-degan, jealous gitu nggak sih awal-awalnya pas tahu kan mah suami iya. terbang sama pramugari ya segala macem gitu ya. Awal mah iya, cuman kan kita tuh sebagai Kan istri harus... pramugari tuh cantik-cantik, Nah, Mah. gue juga cantik. Kenapa? Iya iyalah, kita cantik lah. Awal-awal pasti ya. Awal-awal pastilah. Maksudnya kalau namanya orang adaptasi kan begitu. Nggak Iya. usah pilot sama artis umpamanya. Iya. Orang-orang biasa juga kalau adaptasi kan pasti gitu Iya. ya. Namanya masa adaptasi, masa perkenalan, mengenal dua insan yang berbeda segala hal gitu. Pasti ada berantem-berantem. Iya. Apapun pekerjaannya ya, bukan cuma pilot Iya. sama pramugari, tapi apapun yang mereka kerja bareng, dinas keluar kota bareng, pasti pasangannya ada Iya deg-degan kan? dikit. Oke, kamu ya sering keluar kota ya. Iya, aku keluar kota kamu cariin kan? Nah, kamu keluar kota satu hotel juga ya, Ini rumah kan? tangga Makan-makan geger bareng. aja ya. Mana Ya ada doain ya pagi-pagi. teh. Ya enggak satu hotel walaupun beda kamar. Ada yang beda kamar. Ini belum nikah loh. Ya, iya, Ini belum belum nikah. nikah loh. Mak, doain tahun depan. Enggak, Tenda. udah jangan lu jangan kawin sama lu lu pagi aja udah geger lu. Udah nggak ada tenda ini udah nggak ada. Cuma minta saya cuma tenda doang. Nggak kebayang ya. Nggak kebayang kalau rumah tangga. Nih ya, tapi kita punya buktinya buat sobat Ambiar di rumah. Iya. Kabar dari seorang Isdahlia yang pernah memergoki sang suami. Mergokin lagi. Gimana itu? Jadi beda. Kalau mergokin kan kayak kesannya tuh dia lagi sama someone Ngapain? gitu ya. Iya. Kalau ini mah sidak bener kalau sidak. Jadi kalau suami kan kerjanya tuh nginep berapa hari gitu. Jadi aku tuh kadang suka ngomong sama orang rumah kalau bapak nyari bilang aku ke gym. Kan gue kalau olahraga tuh suka lama. Oh, ya tadi kan? tuh nge-gym lah di tempat gym lama. Oh, itu bahaya juga. Gak apa-apa nge-gym di tempat gym lama daripada teman kita tuh. Dia nge-gym lama enggak, sauna iya lama tuh. Jadi Berarti mama seposesif itu sampai melakukan sidak. awal-awal. Oke, jadi bilang ke gym terus. Kayak aku Iya, posesif. terus aku pergi ke kota di mana dia pergi. Hah? Iya. Masa sih, Teh? Iya. Sambil deg-degan sendirian lagi kan gua kan kita ini kan jarang pergi sendiri ya. Iya, iya. Pasti ada asisten, ada manajer apa yang kalau pergi. Udah sambil di jalanan tuh berpikir tuh gini, kalau seandainya tiba-tiba bener apa yang orang-orang bilang kalau gosip-gosipnya pramugari sama pilot itu seperti apa. Terus kalau seandainya dia lagi sama siapa, gimana ya gue mau ngapain ya gitu. Iya. Tapi ya udahlah gue bilang udah bismillah aja. Pas gue ketok ya orangnya ada lagi sendirian. Itu di kota mana dulu, di kota mana? Di Bali. Di Bali. Terus akhirnya nyamperin ke sana, dia bilang apa suami? Dia demen disamperin bininya. Tahu dari mana dia demen? Dari mukanya lah. Akhirnya terbang ke Bali bareng sama dia, terus dia kerja lagi balik ke Jakarta sama Is. Aku Mama ikut balik gitu juga pulang. Kirain tetap stay, giliran suaminya yang mergokin istrinya. Tapi ya, justru kalau aku yang jadi suami, walaupun jadi misalkan suami siapa nih, Kak Dewi atau siapa yang jam terbangnya sudah jauh gitu ya, kenalannya dengan yang high class,
Justru aku even pilot sendiri pun takut. Kenapa? Kenapa? Karena lawannya juga mungkin bisa sepadan, bisa tidak. Kita sebagai laki-laki. Ya. Kalau ibaratnya kan kayak Teis. Teis juga ini banyak yang mauin. Bener? Bohong, nggak ada jangan bohong. Banyak yang mauin. Cuman Teteh nggak melayani karena selalu bilang, gue mau udah tua, gue mau udah tua. Nggak kelihatan tua, Teh. Nggak. Antri. Bos-bos tuh pada antri pasti. Bener, dia nggak ngelayanin di handphone yang satu. Di handphone yang satu iya. Tapi ya, kita kemarin juga happy lah tanggal 3 November ini menjadi tanggal kebahagiaan dari seorang Mama Bisa Isdahlia. tahu lu punya handphone Dan dua. juga sang suami yang kemarin baru saja merayakan anniversary mereka ya. Kita mau kasih lihat postingan yang satu ini. Happy anniversary. Ini ketika dari Teis ya, semoga kita masih dikasih banyak waktu untuk bisa melihat anak-anak sukses dalam karir. Melihat cucu-cucu menikmati banyak cinta dan kasih sayang. Love you, Pa. Oh. Terus kata papanya jawab, you have a beautiful family, be happy. Itu bukan suaminya, itu orang lain. Oh iya maaf, nggak kirain Itu orang lain. Tapi ini ya Teis kayak salsa Mama banget tuh pas lagi maaf. begitu ya. Salsa Gitu, banget. Mama. Ini masih juga ingat nggak tahu emaknya. berapa foto ini? Ini awal-awal nikah lah kayaknya. Awal nikah. Mama Is ketemu sama suami di mana sih? Di pesawat. Oh ya? Yang godain pasti Mama Is ya? Oh, ketemunya di pesawat, Mah. Maaf ya. Yang godain duluan siapa? Aku penasaran ya. Nggak ada yang godain. Ya terus gimana ketemu di pesawat terus? Mau minta foto waktu itu kalau nggak Enggak, salah. jadi aku ingat banget waktu itu aku dari Kalimantan ke Jakarta transit, dari transit terus aku ada ngamen Pindah lagi ke Medan. Terus? Gitu. Nah, pilotnya dia. Nah. Pramugarinya itu ada yang aku kenal. Jadi terus dia gini. Dia ngomong ke gue, jadi ini anak semacam comblang ya. Jadi dia ngomong gini, "Is, pilot gue cakep tahu." Gitu, masih bujangan gitu. Iya. Gue lagi nggak enak badan, kata gue tidur aja. Tapi dia juga ternyata ngomong sama si bapaknya, bilang gini, Cap, ada Isdahlia, Cap. Lagi janda, dia cantik gitu kurang. Oh niatnya ngejodohin. Ngejodohin, nyomblangin gitu loh. Terus? Yaudah, terus pas udah turun dia minta nomor telepon. Minta nomor telepon, gue pikir kan dia kan sebenarnya mah nginep di Medan loh. Iya. Gue nggak ditelepon loh. Didiemin dulu tuh. Gue nungguin padahal. Nungguin. Baru ditelepon berapa? Berapa hari kemudian baru ditelepon? Agak lama sih, hitungannya mingguan. Jadi emang dia triknya ternyata gitu. Enggak tiba-tiba minta nomor telepon kan ada obrolan dulu atau ngeliat dulu dari ruangan dari tempat dia kemudian kan Iya pasti- ngobrol-ngobrol, ada ngobrol sebentar gitu. Terus karena gue nggak enak badan, udahlah minta nomor telepon gitu. ngobrol apa nanyanya apa kamu janda gitu apa gimana. Masa orang nanya langsung Tahu dong. begitu? Kalau gue janda mah kan orang seluruh Indonesia juga tahu, Sar, waktu itu. Iya kan dia barangkali basa-basi Iya namanya. enggak, dia bilang pernah ngeliat aku waktu aku lagi lari di GBK. Oh. Padahal ngitilin ya, Pengen negor malu, kata dia gitu. Karena kamu lagi sama teman-teman kamu gitu. Berminggu-minggu ditunggu akhirnya dia hubungin duluan ya. Hubungin duluan. Apa sih rasanya 21 tahun pernikahan bersama suami? Enak banget. Enak banget. Enaknya Jadi aku mau kasih tahu sama kalian yang pada belum maksudnya Nikah lagi? Even pria nikah lagi. Lu mah gitu orangnya. Jadi kalau awal-awal pernikahan sampai 5 tahun geger, iya kan. Makanya harus kuat ya, Ma. Harus kuat. Harus kuat ujian. Harus kuat. Jadi ternyata setelah lewatin 10 tahun, 15 tahun itu pernikahan tuh lagi masa yang paling enak. Karena apa? Udah menerima kekurangan. Kalau kelebihan nggak usah dibahas ya. Ma, aku nggak enak, Ma. Pasti bisa. Jadi gitu ya, harus lewat 10 tahun, 15 tahun ya baru bisa menerima semuanya. Aku sekarang ngerasanya setelah 21 tahun enak banget. Kalau sosok suami di mata seorang Isdahlia, dia suami yang seperti apa? Wah, nggak ada deh. Mungkin aku beruntung banget dapat suami si bapaknya karena sangat mengerti bagaimana gue tumbuh gitu pekerjaan. Karena dia ngerasa bahwa sebelum dia kenal aku pun aku udah nyanyi. Jadi dia nggak mau tuh ngebatasin. Yang penting akhirnya karena dia nggak pernah larang, aku yang tahu diri. Gitu. Kalau umpamanya udah nyanyi, waktunya umpamanya hari-hari besar di keluarga kita, ada yang ulang tahun, anniversary atau Nggak apa, diambil ya? kita nggak bekerja gitu. Terus kalau umpamanya setahun, dulu masih anak-anak masih kecil, setahun 2 kali itu kita pergi liburan berempat. Karena nggak dikekang ya, Ma. Mau bilang apa sama bapaknya, suami tercinta yang menemani selama 21 tahun? Pak, terima kasih banyak sudah
sudah menemani saya, sudah menemani, sudah mendidik anak-anak, sudah sangat mengerti bagaimana mama minta maaf sebagai istri. Mungkin banyak banget kekurangannya. Papa mungkin ngerasa bahwa waktu mama nggak banyak karena mama lebih banyak waktu di luar untuk bekerja. Tapi dimanapun mama berada, hati dan cinta mama untuk papa. Dimanapun mama, hati mama untuk papa tercinta. Senang yang ngeliatnya ya, walaupun sibuk tapi tahu lah satu sama lain batasan-batasannya ya. Iya. Cuma kalau ngomongin soal keluarga, kita juga lihat kedekatan keluarga Isdahlia beserta kedua anaknya, termasuk juga Devano yang sekarang sudah menjadi seorang penyanyi. Tapi kemarin Devano juga sempat mendapatkan kritikan pedas Karena berpenampilan dari seperti netizen dengan penampilannya ya. Kita kasih lihat foto yang satu ini. lucu. Ini kan foto di acaranya Karen Delano kemarin ya. Sayang banget nggak ada Karen nih. Kalau ada Karen tuh Karen yang harus menjelaskan lebih Kalau ada banyak. Karen pasti dia langsung dakwah nih. Iya. Belum keluar itu dia dakwah langsung. Jadi ini Dakwah. buat proyeknya Karen, Iya. kan banyak selebriti tanah air diajakin untuk foto bareng. Kalau Mama sendiri ngelihat foto Devano seperti apa kalau Ini ini? fotonya sama gue juga, barengan sama aku sama Oki, malah ada yang satu frame kita bertiga. Gini, kita semua, apalagi media yang memberitakan ini kan pastinya media dan harusnya media hiburan ya, Iya. Betul. harus melek fashion. Bahwa lihat eventnya, that's time Devano itu as a model. Iya. Kalau namanya jadi model itu dia menekin. Mau dipakein apapun nama stylistnya, mau dipakein apapun nama desainernya, ya dia nurut sebagai model, as a model gitu. Jadi jangan ngelihat kalau Devano didandanin seperti itu. Kalau mamanya Devano lagi ke mall, nggak ada urusannya apa-apa dia begitu, bolehlah menuliskan berita seperti itu. Tapi pada saat itu kan Devano lagi jadi model gitu. Ya, harus bisa dipisahin mana pekerjaan, mana makanya jalan-jalannya. para netizen juga harus tahu bahwa kita harus pinter lah, lagi momennya lagi ada apa sih gitu. Jadi jangan menjudge kayak gitu. Jadi lu jangan lihat tiba-tiba ntar Devano di filmnya lagi jadi apa, oh kok Devano begitu. Itu lagi menjalankan profesionalismenya dia sebagai seorang artis. Banyak gitu. aktor, aktris, sekali. aktor, ada salah satu aktor favorit aku namanya Anjasmara. Iya. Itu favorit Bisa berperan seluruh apa orang aja pasti. ya, Ki? Dia bisa berperan melakukan apapun. Iya. Terus Mau ada jadi orang kurang dia kayaknya Jadi keren apa banget aja. gitu kan, iya kan? makanya banyak nyabet Piala Citra karena dia melakukan apa keprofesionalan. loh. Secara profesional. Tapi kita mau kasih lihat juga ini ada komentar netizennya. Maklum namanya juga netizen kalau komentar suka-suka mereka ya. Emeran. Kok Devano sekarang gini sih? Gimana maksudnya? Kok jadi begini sih? Lo kok marah? Jangan. Woi. Lagu. Nggak kelihatan lakinya. Bener sih fashion tapi kok dibuat dandanan kayak gini? Ya itu fashion. Makanya, aduh ya Allah. Takut keterusan nggak sih? Emang elu sih sekarang gara-garanya. Ada lagi tuh, Ki. Emaknya gimana itu lihat anaknya cowok tampilannya kayak cewek gitu. Komen dong, jangan cuma komen orang lain terus. Lu juga. Gue yang mau ngomainin lo. Sabar. Ya. Bagus. Gue yang mau ngomainin lo sekarang. Lu mesti melek sama fashion. Lu jangan jadi orang yang di situ mulu. Lu harus pergi jalan-jalan. Lu piknik. Lu baca majalah fashion. Ya. Benar, setuju. Mak, boleh aku tambahin, Mak? Boleh. Lu itu pakai smartphone. Jangan cuma bisa lihat akun-akun gosip aja. Lihat gimana caranya untuk fashionable itu seperti apa. Bukan fashionable, fashionable. Karen, lu mau bikin perkara orang, Karen. Lu juga ya. Lu kan yang nyuruh anak gue begitu. Lu tuh komentarin orang-orang. Lu ngerti nggak? Lu malah pergi operanda. Nah, giliran lu makin baju orang-orang kayak begitu. Sampai enggak gua posting takut nyokap gua komentar. Lu sekarang operasi hidung lu. Emang kamu didandani kayak gimana, sayang? Aku juga didandanin kayak gitu sama. Taunya bul begitu pulang kayak maki bau ini. Mama Is, tapi gini ya. Ya Allah. Kan kalau mama biasa ya dikomentari netizen. Komentar nyinyir segala macem. Tapi kalau ngelihat anak sendiri dikomentarin nyinyir sama Itu gimana, netizen tuh Ma? gimana sih Mas? Sebagai seorang artis, sebagai seorang ibu juga. Kalau yang ini aku malah jadi ketawa. Maksudnya kasihan banget nih orang-orang.
jadi nggak pinter-pinter lo pada. Kalau yang ini ya, bener. kalau Iya. yang ini, kalau yang ini. Jadi kita tuh harus pinter lah gitu. Bahwa itu tadi yang seperti aku bilang. ini Mamanya nggak pinter gimana anaknya ya, Ma? Maksudnya apa sih? Lo harus lihat gitu eventnya itu lagi apa, Iya. Devano. Itu aja. Iya. Jadi harus jadi orang pinter ya. Iya, udahlah kalau Sama aja deh kayak kita, King. Kalau Iya. misalkan kita tuh mah ada acara resmi, kita kan pakai bajunya ya kebaya atau tertutup aja. Ih, Dewi Persik tobat gitu. Nah, tapi kalau aku kan kadang suka Tiba-tiba lu nyanyi di klub nyanyi gitu di klub kan. yang 1 jam. Ih, Dewi Persik kumat. Tobat sama kumat beda tipis lu ya. Beda hari doang. Tapi Ma kalau Devanonya sendiri ngeliat komentar nyinyir gitu gimana dia? Alhamdulillah untungnya dia sekarang udah prosesnya tuh udah mulai berproses lah menjadi Dewasa, seorang iya. selebriti ya. Iya. Jadi sama sekali enggak. Dan Ketawa? apalagi cuma jadi ketawa aja dia, apalagi cuma dikatainya gitu. Oh jadi kayak nggak laki. Ntar Devano punya banyak pacar dibilangnya kok begini, Iya, kok begitu. Nggak ada benernya ya. Tapi kalau bapaknya bilang apa bapaknya? Bapaknya kan mantan model. Mhm. Jadi santai. Sesantai Apalagi itu ya. papanya pinter pasti dong ya, Ma. Udah ngerti Iyalah. banyak wawasannya. Iya, kalau di kita mah memang salah aja ya pakai apa juga gitu. Selalu pengen komentar karena memang ya itu kalau aku makanya kalau lihat netizen tuh udah terserah deh ya, lu mau komentar apa Ember, komentar. nggak Karena usah ujung-ujungnya diladenin, nah. iya. Yang penting nggak fitnah ya, Ki. Iya. Bener, yang paling penting itu berbuat baik sama semua orang. Ya, tapi ngomongin soal berbuat baik, kita juga tahu seorang Iis Dahlia ini sangat baik dan dekat sekali dengan seorang Nadia Mustika. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Disayang banget perhatian Iis Dahlia buat Nadia Mustika dan Baby Syaki seperti anak dan cucu sendiri. Nadia Mustika, mantan istri Istri dari dari Rizky. Ya kan? Sampai sekarang masih deket? Deket. Jadi aku nambah anak, jadi nambah Nadia. Kalau dulu kan mantu ya, karena udah nggak lagi sama anak saya. Ya udah, ya saya nganggap dia anak karena ada cucu gitu. Sering mampir ke rumah gak sih? Sering. Atau Sekarang nginep lagi gitu? ada nginep. Oh nginep juga? Kalau nginep bisa berminggu-minggu, bisa berhari-hari. Karena ya rumah aku kan emang terbuka buat siapa aja. Apalagi Nadia. Nadia kan dulu apa namanya sama Iki gitu. Iki kan udah seperti anak saya juga. Iya. Terus ada cucu. Jadi ya kita semua tuh bukan cuma aku. Devano, Salsa, apalagi Salsa tuh bisa pagi-pagi tuh dia bangun kalau ada sakit dia masak sarapannya apanya gitu pokoknya healthy food. Padahal tuh anaknya doyan makanannya makanan orang tua ya. Udah mulai doyan mecin kan yang gurih-gurih kan. Sama Salsa tuh dimasakin apa-apa gitu. Bapak kek lebih parah lagi sayangnya. Oh ya, tapi Rizky-nya sendiri nggak apa-apa ngelihat mantan istrinya deket sama Iis Dahlia? Nggak boleh nggak boleh apa-apa karena kan yang ngenalin Nadia kan Iki, jadi Iki juga harus Dewasa lah. ya harus dewasa. Dan saya selalu mengajarkan kepada mereka kalau memang sudah tidak berjodoh nggak apa-apa, tapi harus menjadi saudara. Jaga silaturahim ya. Kita penasaran ya, apa yang ada dalam pikiran seorang Nadia Mustika sampai dengan sekarang masih terus dekat dengan seorang Iis Dahlia yang sudah menjadi ibu bagi seorang mantan suaminya Nadia Mustika. Kita akan hadirkan Nadia sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.